Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Margareta dengan NIM P2A2250007. Kali ini saya akan mempresentasikan dari hasil analisis buku Pengantar Manajemen Perubahan pada mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan dalam Pembaharuan Sekolah dan Madrasah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Eva Iriani SPDI, MPDI. Adapun bukunya yaitu dengan judul Pengantar Manajemen Perubahan yang merupakan penerbit CV Media Sains Indonesia dengan tahun terbit pada Januari 2023. Pada buku ini terdapat konsep dasar manajemen perubahan, di mana penyebab perubahan organisasi itu ada dua faktor. Yang pertama faktor eksternal, di mana faktor ekonomi, teknologi, politik, sosial, dan faktor lainnya misalnya persaingan dan urbanisasi. Sementara faktor internal itu berasal dari perubahan personil, kebijakan, struktur, dan fasilitas. Adapun komponen manajemen perubahan antara lain penyelarasan kepemimpinan, keterlibatan pemangku kepentingan, komunikasi, analisis dampak dan kesiapan, pelatihan, dan desain organisasi. Pada buku ini juga membahas tentang konsep dasar manajemen perubahan, di mana definisi dari konsep perubahan yaitu pergeseran dari keadaan sekarang ke keadaan yang diinginkan di masa depan. Adapun karakteristik perubahan, menurut Renal Kasali, perubahan seringkali bersifat misterius. Perubahan juga butuh tokoh, dan perubahan perlu dilakukan secara kontinu. Perubahan terkadang bersifat menakutkan dan perubahan juga membutuhkan biaya. Sementara tujuan perubahan itu adalah meningkatkan adaptabilitas dan kapabilitas organisasi. Faktor pendorong dalam perubahan, teknologi, ekonomi, persaingan, sosial, politik, dan lain-lain. Terkadang penolakan perubahan banyak alasannya, di mana takut kehilangan status, ketidakpercayaan, dan ancaman ekonomi. Pada buku ini juga membahas tentang konsep kepemimpinan perubahan, di mana arti dari kepemimpinan perubahan adalah usaha dalam menciptakan perubahan dalam sebuah organisasi untuk menciptakan organisasi tersebut lebih menyatu dan bermanfaat serta memiliki nilai dalam organisasi tersebut. Peran kepemimpinan dalam perubahan organisasi antara lain merencanakan perubahan, mengorganisasikan perubahan organisasi dalam pelaksanaannya, menggerakkan sumber daya yang ada dalam organisasi untuk berubah dan melakukan perubahan, serta mengawasi dan melakukan kontrol terhadap perubahan yang telah direncanakan. Di dalam buku tersebut juga membahas tentang manajemen perubahan, di mana manajemen perubahan adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Adapun tujuan dari manajemen perubahan yaitu transformasi dari kondisi sekarang ke kondisi yang lebih baik dengan dampak seminimal mungkin. Adapun model-model manajemen perubahan itu yang pertama dari Kurt Lewin, ada tahapannya yaitu unfreezing, changing, dan rephrasing. Unfreezing misalnya pencairan keadaan saat ini, changing pergerakan partisipasi dan keterlibatan, dan rephrasing membekukan kembali dan menstabilkan keadaan baru dengan menetapkan kebijakan baru. Sementara menurut Bullock dan Button, tahap-tahapannya antara lain yaitu eksplorasi, perencanaan, tindakan, dan integrasi. Sedangkan menurut Kotter ada 8 langkah, yaitu urgensi, koalisi, menciptakan visi, mengkomunikasikan visi, bertindak, menciptakan capaian, mengkonsolidasikan, serta melembagakan. Sedangkan menurut Nadler dan Tasman, tahapan dari manajemen perubahan itu dilakukan yang dari pekerjaan, orangnya, organisasi formal, dan informal. Jadi ada 4 komponen tahapan manajemen perubahan menurut Nadler dan Tasman. 4 komponen ini
harus saling berkaitan, tidak boleh hanya satu atau dua komponen saja. Sementara menurut William Bridge, ada 3 fase, yaitu fase akhir, zona netral, dan awal yang baru. Sementara menurut Colin Karnal, dalam manajemen perubahan itu ada tingkatan keterampilan manajemen untuk mengelola transisi secara efektif, memberi perhatian pada budaya organisasi, dan mengelola politik organisasi. Ada 3 dimensi dan kerangka kerja dalam manajemen strategi perubahan, antara lain konten, proses, dan konteks. Dan ada 6 langkah kerangka kerja, yaitu yang pertama, mempersiapkan organisasi dengan mengidentifikasi kebutuhan, kesadaran, dan kepercayaan, mengembangkan visi dan rencana implementasi, pengecekan, mengkomunikasikan, dan keterlibatan dari tenaga kerja, mengimplementasi, serta mengevaluasi. Ada beberapa model-model kerangka kerja dalam strategi perubahan. Yang pertama, model ADKAR, yaitu tahapan-tahapannya yaitu awareness, kesadaran, desire, keinginan, knowledge, pengetahuan, ability, kemampuan, dan reinforcement, penguatan, di mana perubahan organisasi itu berawal dari perubahan individu. Sementara model yang selanjutnya yaitu model Lewin, unfreeze, mempersiapkan, change, mengimplementasi, dan tahapan selanjutnya adalah refresh, membekukan kembali. Sementara model selanjutnya yaitu Stevens-McKinsey, di mana tahapan-tahapannya adalah structure, strategi, sistem, share value, skill, style, dan staff, di mana semuanya harus saling terhubung. Model selanjutnya adalah Kubler, yaitu tahapan-tahapannya denial, kejutan, anger, amarah, tahapan bargaining, tawar-menawar, depresi, acceptance, yang merupakan reaksi emosional karyawan terhadap perubahan. Sementara model Satir Change Management Model itu tahapan-tahapannya dimulai dari status quo lama, perlawanan, chaos, integrasi, dan status quo baru. Selanjutnya model dari bridge transition, yaitu yang pertama mengakhiri, masukkan ke zona netral, dan mengawali perubahan yang baru. Adapun kreativitas dan inovasi dalam perubahan, pada buku ini dibahas tentang apa itu inovasi, di mana inovasi adalah usaha memberdayakan pengetahuan dan imajinasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Faktor pendorong keberhasilan inovasi itu antara lain orientasi pasar, nilai tambah, efisiensi, yang sejalan dengan visi misi dan dapat ditingkatkan. Adapun karakteristik inovasi yaitu hal-hal yang baru, hal-hal yang spesifik, yang bertujuan dan terencana. Ada 6 bentuk inovasi, yaitu inovasi dalam teknologi, transportasi, pendidikan, pelayanan publik, kesehatan, dan kewirausahaan. Inovasi mendorong perubahan di seluruh aspek, baik dari proses produksi, proses produk, sistem kelola, strategi, dan evaluasi berkelanjutan diperlukan karena setiap inovasi juga akan memberikan potensi dan dampak negatif. Menurut Lynch dan Rea, manajemen perubahan adalah pendekatan merencanakan, mengimplementasikan, mengukur, dan mempertahankan perubahan. Sedangkan menurut Nauhemier, manajemen perubahan adalah proses, alat, dan teknik untuk mengelola perubahan pada sisi manusia. Sementara menurut Kotter, manajemen perubahan adalah mengubah individu dan tim menuju masa depan. 3 alasan manajemen perubahan itu sangat penting. Yang pertama, perubahan organisasi terjadi satu orang pada satu waktu akan berdampak kumulatif, sehingga akan mengakibatkan perubahan sebuah organisasi.
Yang kedua, mengabaikan sisi manusia akan mengakibatkan produktivitas turun sehingga proyek terhambat dan banyak karyawan yang resign. Sedangkan menurut studi Prosky, 93% organisasi dengan manajemen yang baik akan memenuhi tujuan yang baik, di mana hanya 15% saja yang buruk. Adapun keterampilan komunikasi yang harus dimiliki dalam menghadapi perubahan, yang pertama mendengarkan secara aktif, yang kedua menggunakan metode komunikasi yang baik, yang ketiga menampakkan keramahan, kepercayaan diri, berbagi umpan balik, volume dan kejelasan, berempati, isyarat nonverbal, dan daya tanggap yang tinggi. Ada 3 tahapan komunikasi dalam model perubahan Kurt-Lewin. Yang pertama, berkomunikasi selama tahap unfreezing. Yang kedua, berkomunikasi selama tahap perpindahan. Dan yang ketiga, berkomunikasi selama tahap rephrasing. Selain itu, diperlukan evaluasi kinerja dalam menghadapi perubahan, di mana manfaat evaluasi kinerja tersebut akan menimbulkan komunikasi yang lebih baik, membangun jalur karir, memeriksa tingkat keterlibatan dalam setiap organisasi, mendapatkan umpan balik untuk diri sendiri, dan merencanakan sumber daya selanjutnya. Demikianlah presentasi dari saya. Hasil analisis dari buku Pengantar Manajemen Perubahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.